Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bab kompensasi atau overview kompensasi. Kelompok kami beranggotakan saya, Sania Dela, yang kedua Siwanggi, yang ketiga Cindy Wulandari, yang keempat Uswatun Hasanah. Yang pertama, apa sih pengertian kompensasi? Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi berbentuk uang artinya gaji dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang bersangkutan. Kompensasi berbentuk barang artinya gaji dibayar dengan barang. Di beberapa perusahaan sering terjadi protes dalam bentuk demo. Para karyawan menuntut kenaikan gaji atau upah. Karyawan merasa berhak untuk menuntut kompensasi sesuai dengan jasa yang sudah dikeluarkan. Selanjutnya ada filosofi kompensasi. Terdiri dari dua asas, yaitu satu, asas keadilan. Keadilan adalah suatu fundamental dari sistem kompensasi. Pernyataan seperti perlakuan yang adil untuk semua pegawai refleksikan sebuah perhatian terhadap keadilan. Tujuan keadilan: satu, berusaha untuk menjamin keadilan kompensasi untuk semua individu dalam hubungan ketenaga kerjaan. Yang kedua, ada fokus kepada pembuatan sistem kompensasi yang mengenali baik kontribusi pekerja, seperti semakin tinggi kinerja atau pengalaman atau training, maka semakin tinggi pula kompensasi yang diberikan. Dan kebutuhan pekerja seperti memberikan upah minimum atau asuransi kesehatan. Menurut Shimamura, keadilan kompensasi terbagi menjadi tiga, yaitu satu, keadilan eksternal, merupakan tarif upah yang pantas dengan gaji yang berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan yang serupa di pasar tenaga kerja eksternal. Keadilan eksternal dinilai dengan membandingkan pekerjaan yang serupa di antara organisasi-organisasi yang terbandingkan. Dua kondisi yang harus dipenuhi. Satu, pekerjaan yang sedang dibandingkan haruslah sama atau hampir sama. Yang kedua, ada organisasi yang disurvei harus serupa ukuran, misi, dan sektornya. Kedua, ada keadilan internal. Tingkat gaji yang pantas atau patut dengan nilai pekerjaan internal bagi perusahaan. Keadilan internal merupakan fungsi dari status relatif sebuah pekerjaan di dalam organisasi, nilai ekonomi hasil pekerjaan, atau status sosial sebuah pekerjaan, seperti kekuasaan, pengaruh, dan statusnya di dalam hierarki organisasi. Keadilan internal berhubungan dengan kemajemukan gaji di antara pekerjaan-pekerjaan yang berbeda di sebuah organisasi. Yang ketiga, ada keadilan individu. Individu pekerja merasa bahwa dia diperlakukan secara wajar dibandingkan rekan kerjanya. Ketika seorang pekerja menerima kompensasi dari perusahaan, persepsi keadilan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu satu, rasio kompensasi terhadap masukan upaya, pendidikan, pelatihan, ketahanan akan kondisi kerja yang merugikan dari seseorang. Perbandingan rasio ini dengan rasio pekerja lainnya terjadi kontak langsung. Yang terakhir, ada asas kelayakan. Pemberian kompensasi kepada setiap orang karyawan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya pada tingkat normatif yang ideal. Namun demikian, tolak ukur layak bersifat relatif. Sebagai pedomannya adalah tingkat upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah atau tingkat upah yang berlaku di luar organisasi yang sejenis atau eksternal. Karyawan yang akan membandingkan gaji atau upahnya yang diterimanya berdasarkan jabatan yang sama yang berlaku di luar organisasi
Bila mana terjadi perubahan atas tingkat gaji atau upah yang berlaku, maka sebaiknya pengelola organisasi mengkaji ulang atas besaran kompensasi yang telah diberikan. Ada beberapa terminologi dalam kompensasi. Yang pertama, upah atau gaji. Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam. Semakin lama kerjanya, semakin besar bayarannya. Upah merupakan basis bayaran yang kerap digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Sedangkan gaji umumnya berlaku untuk tarif mingguan, bulanan, atau tahunan. Yang kedua, insentif. Insentif merupakan tambahan-tambahan gaji di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program-program insentif disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, penjualan, keuntungan-keuntungan, atau upaya-upaya pemangkasan biaya. Yang ketiga, tunjangan. Contoh-contoh tunjangan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung oleh perusahaan, program pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Dan yang terakhir, fasilitas adalah kenikmatan atau fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, dan tempat parkir khusus. Jenis-jenis kompensasi. Komponen-komponen dari keseluruhan program gaji secara umum dikelompokkan ke dalam kompensasi finansial langsung, tak langsung, dan non-finansial. Yang pertama, kompensasi finansial secara langsung berupa bayaran pokok atau gaji dan upah, bayaran prestasi, bayaran insentif, bonus atau komisi, pembagian laba atau keuntungan, dan opsi saham. Dan bayaran tertangguh atau program tabungan dan anuitas pembelian saham. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung berupa program-program proteksi atau asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, dan bayaran di luar jam kerja seperti liburan, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil. Dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang, kantor, dan tempat parkir. Yang ketiga, kompensasi non-finansial berupa pekerjaan atau tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan dan rasa pencapaian, lingkungan kerja, atau kebijakan-kebijakan yang sehat, supervise yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Kira-kira apa sih sebenarnya tujuan manajemen kompensasi? Tujuan manajemen kompensasi yaitu 1. Menghargai prestasi kerja. Dengan pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawannya. Selanjutnya akan mendorong perilaku-perilaku atau performance karyawan sesuai yang diinginkan organisasi. Yang kedua, menjamin keadilan. Dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan di antara karyawan dan organisasi. Yang ketiga, mempertahankan karyawan. Dengan sistem kompensasi yang baik, para karyawan akan betah atau bertahan bekerja pada organisasi itu. Hal ini berarti mencegah keluarnya karyawan dari organisasi itu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Yang keempat, memperoleh karyawan yang bermutu. Dengan sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon karyawan. Dengan banyaknya pelamar atau calon karyawan akan lebih banyak mempunyai peluang untuk memilih karyawan yang bermutu tinggi. Yang kelima, pengendalian biaya. Dengan sistem pemberian kompensasi yang baik,
akan mengurangi seringnya melakukan rekrutmen. Sebagai akibat dari makin seringnya karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan, hal ini berarti penghematan biaya untuk rekrutmen dan seleksi calon karyawan baru. Dan yang keenam, memenuhi peraturan-peraturan. Sistem administrasi kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari pemerintah atau hukum. Status organisasi yang baik dituntut adanya sistem administrasi kompensasi yang baik pula.